Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah kewirausahaan. Yang mana hari ini kita akan membahas materi tentang perencanaan usaha model bisnis. Yang namanya adalah model bisnis Lean Canvas. Nah, apakah model bisnis itu? Kemudian mengapa kita perlu menggunakan model bisnis gitu kan, dan apakah yang dimaksud dengan Lean Canvas gitu, dan bagaimana cara menyusun Lean Canvas tersebut. Itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Model bisnis itu apa sih? Kenapa sebuah bisnis itu membutuhkan yang namanya model bisnis? Yang mana ketika kita memulai suatu bisnis, kita pasti akan memikirkan bagaimana sih cara menghasilkan uang, bagaimana kita mendapatkan keuntungan, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu sebabnya model bisnis mempermudah kita untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian jadi model bisnis itu menggambarkan bagaimana suatu organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Jadi dalam model bisnis kita dapat menggambarkan poin-poin penting dalam bisnis kita. Mungkin kalian semua sudah sering mendengar apa itu bisnis model canvas ya, yang mana sudah biasa digunakan ketika kita sedang mengidentifikasi strategi-strategi atau poin-poin penting apa dalam sebuah bisnis. Tetapi ternyata dalam BMC, apabila kita masih berupa startup atau perusahaan-perusahaan yang baru memulai, itu masih belum cocok. Akhirnya diciptakanlah sebuah model bisnis baru, yaitu namanya Lean Canvas Model, yang mana di sini Lean Canvas Model ini adalah suatu template ya, rencana bisnis yang membantu mendekonstruksi ide Anda menjadi asumsi-asumsi kunci. Ya, ini diadopsi dari BMC, cuman lebih simpel dan lebih cocok untuk startup atau kita yang ingin memulai bisnis baru. Dianggap lebih cepat, lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi apabila kita bisa membuat model bisnis itu bisa 1 minggu, sebulan, ini bisa kita buat dalam 1 hari. Portable, dia hanya berupa satu papan, satu template, satu halaman template, sehingga kita mudah untuk membawanya. Kalau misalnya kita mau mencari investor atau kita berkomunikasi dengan tim, bagaimana penyampaian ide akan menjadi lebih mudah, lebih ringkas, singkat tentu saja, sehingga pemahaman tentang ide-ide itu menjadi lebih bisa dipahami oleh tim dan juga investor dalam waktu yang cepat, efektif tentu saja, sehingga bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita itu lebih mudah ditangkap oleh siapapun yang mendengarkan, yang butuh kita sampaikan ide kita tersebut untuk brainstorming misalnya dengan tim kita, atau ingin untuk mendapatkan investasi dari investor kita. Apa sih Lean Canvas Model ini? Nah, sebenarnya ada 9 blok dalam Lean Canvas Model. Di sini ada nomornya. Nomornya adalah bagaimana sih kita pertama kali harus mengidentifikasikan setiap blok itu. Pertama kali apabila kita ingin memulai sebuah bisnis, yang pertama harus kita lakukan adalah memahami problem. Problem apa yang ada dalam lingkungan sekitar kita, sehingga dalam problem itu kita bisa mencari peluang bisnis kita. Yang kedua adalah setelah kita melihat problem yang ada itu biasanya ada pada konsumen yang mana gitu. Kita menentukan konsumen kita itu yang seperti apa, apakah khusus wanita, apakah berdasarkan range usianya gitu. Kemudian dengan adanya problem dan konsumen yang sudah kita tentukan, kita memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Solusi itu adalah bentuk bisnis kita. Yang keempat adalah unfair advantage, adalah sumber daya yang kita miliki yang mungkin susah dimiliki oleh pesaing kita. Unique value proposition adalah bagaimana kita membuat bisnis kita itu berbeda dengan kompetitor atau yang sudah ada gitu. Kemudian key metric adalah poin-poin penting yang akan kita ukur untuk menentukan kesuksesan dari bisnis kita. Dan channel adalah distribusinya. Kita mau mengenalkan produk kita, menyampaikan produk kita agar sampai ke tangan konsumen itu dengan menggunakan channel-channel apa saja.
Kemudian cost itu juga harus dipertimbangkan karena itu adalah biaya yang akan kita keluarkan dalam bisnis kita. Dan yang terakhir adalah revenue atau pendapatan kita bisa kita dapatkan dari mana saja. Ya, untuk hari ini cukup materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.